Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ini merupakan materi dari matematika peminatan kelas 11. Persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencari solusi persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat seperti ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan, nah ini merupakan bentuk kuadrat. Yang pertama, rentang nilai sinus dan kosinus. Untuk rentang sinus, itu rentangnya dari min 1 sampai dengan 1. Jadi yang paling kecil itu min 1 dan yang paling besar itu nilainya adalah 1. Sedangkan kosinus juga sama dengan rentang dari sinus, yaitu dari min 1 sampai dengan 1. Oke, hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu identitas trigonometri yang membantu penyelesaian. Yaitu yang pertama kita ingat sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 ya. Nah, sedangkan untuk identitas yang kedua 1 ditambah tan x itu sama dengan secant kuadrat x. Nah, kita perlu ingat kedua poin ini untuk memudahkan kita mencari solusi persamaan trigonometri. Oke, untuk lebih memahami materi bentuk kuadrat ini, langsung saja kita beralih ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos kuadrat x dikurangi cos x sama dengan 2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, cos kuadrat x, kita tulis kembali soalnya, cos kuadrat x dikurangi cos x sama dengan 2. Nah, ini sama dengannya ini belum 0 ya. Jadi kita pindah ruaskan 2 ini ke sebelah kiri, sehingga ruas kanan ini dia menjadi 0. Sehingga bentuknya seperti ini, cos kuadrat x dikurangi cos x dikurangi 2. Nah, 2-nya sudah pindah dan ruas kanannya ini sudah menjadi 0. Nah, ini sudah memenuhi bentuk persamaan kuadrat ya. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan kita dalam memfaktorkan, selanjutnya kita misalkan cos x ini sama dengan P. Jadi terserah kalian mau misalkan cos X ini dengan abjad apa, A, B, C, D, dan seterusnya, terserah kalian. Nah, di sini saya memisalkannya itu cos X sama dengan P. Setelah itu, karena kita sudah misalkan cos X sama dengan P, jadi setiap cos X ini kita ganti dengan P. Sehingga dari persamaan ini menjadi P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. Ya kan? Karena setiap cos X ini kita rubah menjadi P. Nah, setelah kita sudah dapat persamaan P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0 ini, setelah itu kita mencari nilai P-nya. Dengan cara apa? Dengan cara memfaktorkan. Nah, kita ingat kembali cara memfaktorkan ya. Nah, di sini kita lihat di sini nilai belakangnya negatif 2. Nah, berapa kali berapa sama dengan negatif 2 jika dijumlahkan hasilnya negatif 1 atau P. Negatif 2 dan 1, ya kan? Min 2 dikali 1, min 2 ditambah 1, hasilnya min 1 atau min P, ya kan? Untuk lebih jelasnya dalam memfaktorkan, adik-adik bisa mempelajarinya di video memfaktorkan, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Kita lanjut. Nah, sehingga kita peroleh nilai P yang pertama, yaitu sama dengan 2, atau nilai P yang kedua yaitu sama dengan min 1, ya kan? Dari sini.
Oke, sehingga P-nya ini kita kembalikan dalam bentuk awal yang tadinya kita misalkan sebagai cos X, berarti di sini cos X sama dengan 2. Atau P-nya ini kita rubah kembali ke dalam bentuk awal cos X. Atau cos X sama dengan min 1. Oke, kita sudah peroleh nilai cos X-nya. Oke, sekarang kita ingat kembali di slide pertama tadi. Nah, rentang dari kosinus, yaitu dari min 1 sampai dengan 1, ya kan? Berarti di sini yang termaksud hanya yang min 1, karena 2 ini sudah melebihi rentang maksimum 1, ya kan? Jadi yang kita ambil hanya cos X sama dengan min 1. Oke, kita ingat kembali persamaan trigonometri di video sebelumnya, di mana kita rubah ruas kanan ini sama-sama menjadi cos. Nah, cos berapa yang hasilnya itu sama dengan negatif 1. Nah, kita ingat kembali di sudut-sudut istimewa trigonometri, sehingga kita peroleh cos 180 derajat. Sehingga alfanya itu sama dengan 180 derajat. Oke, sekarang kita substitusikan ke dalam persamaan cos yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita ingat kembali persamaan ini ya, yang cos ada di video sebelumnya, silakan kalian pelajari. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai alfanya 180 derajat ke dalam persamaan ini. Sehingga kita peroleh persamaannya X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 yang pertama, kita masukkan, sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, tetapi di sini sudah melebihi ya. Kalau misalkan K sama dengan 1, berarti 1 kali 360 sama dengan 360 ditambah 180 sudah melebihi rentang maksimum ya. Jadi dia tidak memenuhi. Jadi kita langsung saja ke persamaan kosinus yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, alfanya ini kita substitusikan sama dengan 180 derajat yang ini. Oke, sehingga kita peroleh persamaan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, yang pertama untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya itu sama dengan 180 derajat, negatif 180 derajat, ya kan? Jadi setiap nilai K ini kita ganti dengan 0, 0 kali 360 derajat sama dengan 0, 0 ditambah negatif 180 derajat itu sama dengan negatif 180 derajat. Oke, yang ini dia tidak memenuhi ya, X yang ini, karena dia kurang dari rentang minimumnya 0 derajat ya, sehingga X sama dengan negatif 180 derajat ini dia tidak memenuhi. Selanjutnya di sini saya ambil K sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi setiap untuk nilai K-nya ini kita ganti dengan 1. 1 kali 360 derajat itu sama dengan 360 derajat ditambah dengan negatif 180 derajat. Sehingga X-nya menjadi 180 derajat. Nah, ini dia memenuhi ya, karena dia berada di rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh yaitu 180 derajat ini. Ada 2 ya. Karena sama, jadi kita tulisnya 1 kali saja ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 180 derajat. Ke contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 dikurangi 2 cos kuadrat X sama dengan sin X untuk rentang 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, penyelesaiannya kita tulis kembali soalnya 2 dikurangi 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Nah,
ini duanya sama kan? Jadi kita keluarkan sehingga menjadi 2 dalam kurung 1 dikurangi cos kuadrat X. Sama dengan sin X, ya kan? 2 kali 1, 2. 2 kali negatif cos kuadrat X itu sama dengan negatif 2 cos kuadrat X. Nah, ini karena kedua ruas ini berbeda, ya, yang satunya cos, yang satunya sin, kita dapat merubah yang bagian kiri ini 1 dikurangi cos kuadrat X ini menjadi bentuk kuadrat dari sin X. Nah, kita ingat kembali yang slide pertama tadi, identitas dari trigonometri yang pertama, yang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, berarti kita pindah ruas, sin kuadrat X itu berarti sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Sehingga di sini kita substitusikan sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Sehingga kedua ruas ini sudah sama ya, sin kuadrat X dan sin X. Diperoleh 2 sin kuadrat X sama dengan sin X, ya kan? Ini kita sudah substitusi menjadi sin kuadrat X. Karena kedua ruas ini sudah sama sin, sehingga ruas kanan ini kita rubah dalam bentuk 0, sehingga menjadi 2 sin kuadrat X dikurangi sin X sama dengan 0. Nah, ini kita bisa langsung saja misalkan seperti tadi, kita misalkan sebagai P, sin X sebagai P, atau bisa langsung saja, kalau misalkan kalian sudah langsung paham, langsung difaktorkan saja ya. Jadi di sini karena keduanya sama-sama sin ya. Jadi di sini sinnya saya keluarkan, sin X dalam kurung 2 sin X, ya kan? Sin X kali 2 sin X, sin kuadrat X. Sin X kali min 1 itu sama dengan sin X. Sehingga sin X ini sama dengan 0, atau 2 sin X dikurangi 1 ini. 1 ini kita pindah ruas ke kanan, sehingga kita peroleh sin X sama dengan 1/2. Nah, kita sudah peroleh 2 sin X-nya, yaitu 0 dan 1/2. Nah, 0 dan 1/2 ini dia memenuhi rentang ya. Rentang dari kosinus yaitu negatif 1 sampai dengan 1. Jadi 0 dan 1/2 ini termaksud ke dalam rentang sinus. Sehingga yang pertama, kita mulai dari sin X sama dengan 0 ini dulu ya, untuk mencari nilai X-nya. Nah, sin X sama dengan 0. Nah, ini ruas kanannya itu belum sama-sama sin kan? Berarti sin berapa yang hasilnya itu sama dengan 0? Sin 0. Sehingga alfanya itu sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan sin yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, alfanya ini kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga menjadi X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita sudah peroleh persamaan X-nya, sehingga untuk K sama dengan 0, kita peroleh 0 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, ya kan? Setiap K ini kita ganti nilai 0, sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan 0 derajat ditambah, setiap K ini kita ganti dengan angka 1 dikali dengan 360 derajat, sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 360 derajat. Nah, X-nya ini dia memenuhi ya, karena dia termaksud ke dalam rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sehingga ini dia memenuhi. Oke, kita tidak lanjut ya, K sama dengan 2 dan seterusnya, karena kalau kita lanjutkan, X-nya itu sudah melebihi rentang maksimum. Selanjutnya, kita substitusikan alfanya ini ke dalam persamaan sin yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfanya ini kita substitusikan sama dengan 0, sehingga 180 derajat dikurangi 0 derajat itu sama dengan 180.
Sehingga kita peroleh persamaan X yang kedua, yaitu X sama dengan 180 ditambah K dikali 360 derajat. Oke, yang pertama untuk K sama dengan 0, kita peroleh 180 derajat ditambah K ini kita ganti dengan angka 0. Sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 180 derajat. Nah, 180 derajat ini dia termasuk ke dalam rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sehingga dia memenuhi. Karena sin X sama dengan 0 ini kita sudah peroleh nilai X-nya. Sekarang kita beralih ke ini, yang kedua. Sin X sama dengan 1/2. Sin X sama dengan 1/2. Nah, ruas kanannya ini belum berupa bentuk sin ya, sehingga kita rubah dalam bentuk sin. Sin berapa yang hasilnya itu sama dengan 1/2? Ya, sin 30 derajat. Sehingga kita peroleh nilai alfanya itu sama dengan 30 derajat. Sekarang kita substitusikan ke dalam persamaan trigonometri sinus yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, alfanya ini kita substitusikan menjadi 30 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang pertama untuk K sama dengan 0, X sama dengan 30 derajat, K ini kita ganti dengan 0, sehingga kita peroleh 0 dikali 360 derajat, itu sama dengan 0, ditambah 30 derajat, itu sama dengan 30 derajat. Sehingga kita peroleh X yang pertama, yaitu 30 derajat ini dia memenuhi rentang 0 sampai 360 derajat tadi ya kan. Jadi dia memenuhi. Selanjutnya kita coba untuk K sama dengan 1. Kita peroleh X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah, 360 derajat ditambah 30 derajat itu sama dengan 390. Nah, ini dia sudah melewati rentang maksimum 360 derajat tadi. Sehingga X sama dengan 390 derajat ini dia tidak memenuhi. Oke, selanjutnya kita substitusikan alfa ini ke dalam persamaan trigonometri sinus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfa ini kita masukkan sama dengan 30 derajat, sehingga kita peroleh persamaannya itu 180 dikurangi 30 derajat. Nah, yang di dalam kurung ini kita kurangi dulu, sehingga kita peroleh 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita sudah peroleh persamaan ini yang kedua, sehingga untuk K sama dengan 0, kita peroleh 150 derajat ditambah K ini kita ganti dengan 0 dikali 360 derajat. 360 ini dikali 0 sama dengan 0, ditambah 150 derajat itu hasilnya sama dengan 150 derajat. 150 derajat ini dia termasuk ke dalam rentang 0 sampai 360 derajat. Sehingga dia memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya yang saya peroleh yaitu 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan kuadrat X sama dengan 1 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan Pi. Nah, Pi ini bernilai 180 derajat ya. Oke, penyelesaiannya. Nah, tan kuadrat X sama dengan 1. Ini soalnya. Nah, ini kita pindah ruaskan sehingga ruas kanannya itu dia menjadi 0. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita misalkan tan X sama dengan P. Nah, karena saya sudah misalkan tan X sama dengan P,
Nah, berarti di sini menjadi persamaan ini menjadi P kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, yang ini kita tinggal faktorkan agar kita dapat memperoleh nilai P-nya. Oke, kita faktorkan ya. P, ini P kuadrat ya. Kita lihat di sini angka belakangnya, berapa kali berapa yang hasilnya itu sama dengan 1, dan jika dijumlahkan hasilnya itu sama dengan 0. Ya, 1 dan 1, ya kan? Negatif 1 kali 1 itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh P1 yang pertama yaitu 1, atau yang ini P2 sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita kembalikan P ini ke dalam bentuk awal tadi, tan X. Sehingga kita peroleh tan X sama dengan 1 atau tan X sama dengan negatif 1. Nah, kita ingat tadi rentangnya itu negatif 1 sampai dengan 1. Berarti kedua ini dia memenuhi ya. Nah, kita ambil tan X yang pertama dulu ya. Tan X sama dengan 1. Nah, ruas kanannya ini belum berupa tan, sehingga kita rubah dalam bentuk tan X. Tan berapa yang hasilnya itu sama dengan 1? Yaitu tan 45 derajat. Atau karena di sini rentangnya itu dalam bentuk pi, jadi kita ambil yang berbentuk pi, yaitu pi per 4, ya kan? 180 bagi 4 itu sama dengan 45 derajat. Nah, karena kedua ruasnya ini sudah sama-sama tan, sehingga nilai alfanya itu sama dengan pi per 4. Nah, kita ingat kembali persamaan trigonometri bentuk tan, X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, alfanya ini kita substitusikan sama dengan pi per 4. Sehingga menjadi X sama dengan pi per 4 ditambah K dikali, nah 180 derajat ini kita rubah dalam bentuk pi ya. Sehingga di sini bentuknya sama dengan pi. Oke, kita sudah peroleh persamaannya X sama dengan pi per 4 ditambah K dikali dengan pi. Oke, untuk K sama dengan 0, kita peroleh, nah K ini kita ganti dengan 0, sehingga kita peroleh X sama dengan pi per 4. X sama dengan pi per 4 ini masuk ke dalam rentang 0 sampai dengan pi, ya kan? Sehingga X sama dengan pi per 4 ini dia memenuhi. Selanjutnya, tadi kan tan X sama dengan 1. Sekarang kita ambil tan X sama dengan negatif 1. Nah, tan berapa yang hasilnya itu sama dengan negatif 1? Tan 3 pi per 4. Kita ambil yang bentuk pi ya, karena di sini rentangnya itu dalam bentuk pi. Nah, sehingga karena kedua ruasnya itu sudah dalam bentuk yang sama, yaitu tan, alfanya itu sama dengan 3 pi per 4. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan trigonometri tan, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Nah, alfanya itu sama dengan 3 pi per 4 ditambah K kali pi ya. Yang ini kita rubah dalam bentuk pi. Nah, sehingga untuk K sama dengan 0, itu K-nya kita ganti dengan 0 ya. 0, sehingga X-nya sama dengan 3 pi per 4. Nah, 3 pi per 4 ini termaksud ke dalam rentang 0 sampai dengan pi. Ya kan? Jadi dia memenuhi. Oke. Sehingga himpunan penyelesaian yang diperoleh yaitu pi per 4 dan 3 pi per 4. Nah, untuk dapat mengasah kemampuan adik-adik, saya mempunyai beberapa latihan soal di sini. Nah, bisa adik-adik kerjakan di rumah ya.
Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.